Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan mempelajari tentang taksiran, operasi hitung, bilangan. Ingat ya, bukan taksiran terhadap teman, tapi taksiran, operasi hitung, bilangan. Oke, silakan disimak materinya baik-baik. Oke, di kelas 4 kalian sudah mendapatkan materi ini, taksiran operasi hitung bilangan cacah. Ibu di sini mengulang kembali pelajaran di kelas 4 mengenai taksiran operasi hitung bilangan. Tolong diperhatikan, semoga dengan video ini kalian bisa lebih memahaminya lagi. Oke, taksiran operasi hitung bilangan. Biasanya kalian sering pergi berbelanja pakaian ke mall atau ke tempat belanja makanan ke swalayan-swalayan atau supermarket ya biasanya. Nah, di sana harga yang tertera pada pakaian, bisa di pakaian atau sepatu, itu yang tertera adalah tidak bulat bilangannya. Misalnya kalian membawa uang Rp500.000 pergi ke toko pakaian, ke mall, kalian berbelanja. Di situ kalian mau membeli yang pertama misalnya membeli baju. Bajunya harganya Rp299.259. Nah, terus kamu pada saat melirik sebuah sepatu, oh sepatunya bagus. Ini berapa ya harganya ya? Harganya Rp195.000 misalnya. Rp195.275. Kira-kira uang Rp500.000 kamu itu cukup atau tidak ya? Nah, inilah manfaatnya kita belajar taksiran operasi hitung bilangan. Supaya kamu bisa menaksir harganya, kamu paham. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, kamu bisa menggunakannya seperti itu. Baiklah. Untuk caranya di sini perhatikan yang pertama, sebelum kalian menaksir operasi hitung bilangan, kalian bulatkan terlebih dahulu bilangan yang akan dioperasikan. Jadi, bulatkan bilangan yang dioperasikan terlebih dahulu. Kemudian baru lakukan operasi hitung campurnya. Oke, kemarin Bu Rama sudah memberikan materi mengenai hitung campur dan konsepnya tidak boleh dilupa. Jadi ingat selalu, nah, kan ada lagunya. Tanda kurung paling tinggi kali bagi turun lagi, kurang tambah yang terbawah. Nah, seperti ini. Jadi operasi hitung campur tandanya tidak boleh dilupakan karena selalu digunakan nantinya. Oke, lanjut mengenai pembulatan. Nah, sebelum kalian menaksirkan, kalian tadi harus yang pertama adalah membulatkan bilangannya. Jadi perhatikan pembulatan yang diminta dalam soal. Misalnya pembulatan yang diminta adalah kepuluhan. Berarti kalau kepuluhan yang kamu garis bawahi angkanya adalah angka satuannya. Jadi mundur. Kalau yang diminta kepuluhan, yang digaris bawahi adalah satuannya. Kemudian, jika yang diminta keratusan, maka bilangan yang digaris bawahi adalah puluhannya. Jadi mundur satu. Kalau kepuluhan yang diminta, satuannya digaris bawahi. Kalau diminta ratusan, puluhannya yang digaris bawahi. Oke, yang satu lagi kalau keribuan. Kalau diminta dibulatkan ke ribuan terdekat, maka yang perlu kamu garis bawahi adalah ratusannya. Ingat. Jadi ingat, di sini ratusannya yang digaris bawahi jika yang diminta adalah keribuan. Kalau yang diminta ke ratusan, mundur satu, berarti yang digaris bawahi adalah puluhannya. Sedangkan kalau yang diminta kepuluhan, berarti yang digaris bawahi adalah satuannya. Jadi ingat, mundur satu yang digaris bawahi. Oke?
Next, selanjutnya aturan pembulatannya. Sekarang kita pelajari aturan pembulatannya. Oke, bagaimana pembulatannya? Yang pertama, untuk bilangan yang digarisbawahi, bilangannya lebih kecil. Oke, ini tanda lebih kecil ya. Lebih kecil dari 5. Berapa bilangan yang lebih kecil dari 5? Yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, untuk bilangan yang lebih kecil dari 5, maka angka yang berada di depannya tetap. Ingat, untuk bilangan yang digarisbawahi lebih kecil dari 5, maka angka yang berada di depannya tetap. Kemudian aturan yang kedua, untuk bilangan yang digarisbawahi lebih besar daripada 5, ini tanda ini artinya lebih besar daripada 5, artinya 5 juga ikut, yaitu bilangannya 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kalau yang digarisbawahi angkanya 5, 6, 7, 8, 9 berarti dia atas. Artinya apa atas? Artinya adalah angka yang berada di depannya ditambah 1. Jadi angka yang berada di depannya ditambah 1. Nah, kemudian bagaimana angka yang setelah digarisbawahi? Angka yang berada di belakang yang digarisbawahi itu berubah, dia menjadi 0. Menjadi 0. Ingat ya, menjadi 0. Oke. Selanjutnya, perhatikan contoh soal ini biar lebih paham. Lihat contoh soalnya. Contoh soal pertama, di sini ada taksirlah hasil dari 253 ditambah 409 dikurangi 134. Nah, ini berapa hasilnya? Ini di sini diminta kepuluhan terdekat. Ingat, kalau kepuluhan terdekat, tadi Bu Rahma bilang yang digarisbawahi adalah mundur 1, yaitu satuannya. Yang digarisbawahi adalah satuannya. Ingat, yang digarisbawahi satuannya. Kemudian kita lihat sini soalnya. Tadi 253, berarti satuannya adalah angka 3. 409, satuannya adalah angka 9. 134, satuannya adalah angka 4. Betul. Tadi dikatakan kalau satuannya lebih kecil dari 5, maka angka di depannya tetap. Oke, sekarang kita lihat 4. 4 kan lebih kecil dari 5. Berarti di sini 13-nya ini tetap. 13-nya tetap. Nah, 13-nya tetap. Sedangkan angka yang 4-nya ini menjadi 0. 4-nya menjadi 0. Jadi 130. Sekarang perhatikan soal yang kedua. Di sini yang digarisbawahi 9. 9 berarti dia lebih besar sama dengan 5. Kalau lebih besar dari sama dengan 5, artinya 5 ke atas, berarti angka depannya bertambah 1. Nah, 40 bertambah 1 jadi berapa ya? Jadi 41. Nah, 9-nya ini jadi 41. 9-nya berubah jadi 0. Jadi 410. Seperti itu. Kemudian yang ini, yang digarisbawahi adalah 3. 3 itu bawah, berarti 25-nya tetap. Ini 25-nya tetap, berarti 3-nya di bawah, karena bawah jadi 25 tetap. Yang digarisbawahi di sini angka 3-nya berubah jadi 0. Setelah ini berarti langsung kita tambah 250 ditambah 410 dikurang 130. Jawabannya adalah
530. Ya, pintar. Oke, kita perhatikan contoh yang kedua. Di sini, contoh yang kedua, di sini taksirlah hasil dari 389 dikali 82 ditambah 1142. Di sini diminta keratusan nih, keratusan terdekat. Kalau diminta keratusan terdekat berarti ayo kita garis bawahi apanya? Mundur 1. Kalau keratusan berarti ini garis bawahi adalah puluhannya. Nah, ingat, berarti yang digaris bawahi adalah puluhannya. Paham ya? Kita lihat angkanya. Nah, di sini 389. Puluhannya berarti kan angka 8 di garis bawahi angka 8-nya. Nih, di garis bawahi angka 8-nya. Kemudian 82. Nah, ini 82 berarti 8-nya yang di garis bawahi juga. 1142 berarti angka 4-nya yang di garis bawahi. Nah, ingat tadi, setelah yang digaris bawahi, jika dia lebih kecil dari 5, maka depannya tetap. Nah, di sini 4. 4 lebih kecil dari 5, berarti 11-nya tetap. Nah, kalau 11-nya tetap, berarti jadi 1100. Karena angka yang di bawah 4 ini, yang digaris bawahi, setelah 4 dan 2 ini berarti menjadi 0 dan 0. Jadi 1100. Kemudian dilihat di sini. Di sini yang digaris bawahi adalah angka 8. Nah, di depan angka 8 ini nggak ada angkanya nih. Ini 0. Nah, 8 itu atas. Berarti 0 ditambah 1. Berarti jadi 1. Nah, 8-nya dan 2-nya berubah jadi 0 dan 0. Jadi 82 dibulatkan menjadi 100. Kemudian di sini 389. Yang digarisi adalah angka 8-nya yang digarisi. Nah, angka 8-nya digarisi berarti bilangan di depannya adalah angka 3. Nah, karena 8 berarti atas. Kalau atas berarti 3-nya bertambah 1. 3 bertambah 1 jadi 4, kemudian 89-nya jadi 0 dan 0. Baru setelah ini kita hitung campur. Oke, mana dulu yang dihitung? Kali atau tambah? Oke, betul sekali, kali dulu. 400 dikali 100 adalah, betul, 40.000. Berarti ditambah 1.100 hasilnya 41.100. Seperti ini ya. Oke, baiklah. Kita simak. Ini adalah contoh soal yang terakhir ya. Di sini soalnya adalah taksirlah hasil dari 3.450 ditambah 11.270 dikurang 860. Nah, di sini yang diminta keribuan terdekat. Ingat, di sini diminta keribuan terdekat. Kalau diminta keribuan terdekat, berarti yang digaris bawahi adalah mundur 1. Mundur 1. Kalau keribuan berarti yang digaris bawahi adalah ratusannya. Jadi yang digaris bawahi adalah ratusannya, ingat. Kalau diminta keribuan, berarti yang digaris bawahi adalah ratusannya. Kita lihat lagi ulang di sini soalnya. Di sini soal yang pertama 3.450. 3.450. Oke. Nah, di sini kita lihat mana ratusannya yang kita garisin? Ya, betul. 4 kita garisi. Nah, karena 4 bawah berarti di sini
angka 3-nya tetap. Kenapa tetap? Karena yang digarisbawahi adalah angka 4. Angka 4 bawah berarti angka 3-nya di sini. Angka 3-nya berarti tetap. Nah, jadi 3.000. Kemudian kita lihat lagi nih 11.270. Oke, di sini yang digarisbawahi adalah angka 2. Angka 2 bawah berarti 11-nya adalah tetap. 11-nya tetap jadi 11.000. Kemudian yang ketiga di sini yang digarisbawahi ratusannya berarti ratusannya adalah angka 8. Nah, di sini terjadi lagi yang digarisbawahi paling depan. Angka di depan 8 di sini tidak ada, di sini berarti angka 0. Angka 0 berarti 0 ditambah 1 jadi 1. Setelah 8 ke 6 sana jadi 0, semuanya 3 jadi 1000. Setelah ini kemudian kita tambah dulu. Tambah 3.000 tambah 11.000. Dari depan hasilnya 14.000 dikurang 1.000 jadi 13.000. Sekali lagi tambah kurang, tambah dan kurang dalam satu tingkat. Jadi 3.000 tambah 11.000 ditambah dulu hasilnya 14.000. Kemudian baru dikurang 1.000. Hasilnya adalah 13.000. Seperti ini. Semoga kalian lebih memahaminya. Ini hanya pengulangan di kelas 4. Oke, supaya lebih paham lagi, Bu Rama di sini menugaskan ke kalian. Tolong kerjakan latihan soal yang ada di buku paket halaman 41. Nomor 1 hanya yang A dan D. Untuk nomor 2 hanya yang B dan C. Oke, ingat kerjakan di buku tulis matematika. Beri tanggal dan jangan lupa caranya seperti yang Ibu contohkan ya. Oke, selamat mengerjakan. Good luck. Tidak usah dikirim ke Google Classroom, tidak usah, nanti pada saat masuk biasa Ibu akan menilai semuanya. Oke, selamat mengerjakan. Bye-bye. Bagaimana videonya? Sudah disimak belum? Mudah-mudahan dengan video tersebut kalian lebih paham. Dan apabila kalian masih ada yang belum paham, boleh ditanyakan langsung ke Ibu, boleh WA Ibu terbuka nanti insya Allah Ibu akan jelaskan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.